semuanya. Hari ini kita mau bahas soal ya. Ini soal dari salah satu teman kita yang menanyakan nih, bagaimana cara menentukan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener pada rantai atom karbon, hidrokarbon ya. Oke. Sebelum teman-teman menentukan yang mana primer, sekunder, dan sebagainya, teman-teman harus perlu ketahui dulu nih konsepnya, bahwa setiap atom C itu maksimal mengikat 4 atom lainnya. Oke, maksudnya di sini gini. Ini kan atom C ini satu ya. Jadi di sini tuh ada 3 atom yang diikatnya. Kalau di hidrokarbon ada atom H, 3 atom H. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Seharusnya dia ini adalah CH3. Oke, tetapi ini nggak apa-apa, kita buat begini dulu, ini rangkanya. Jadi kita cuma disuruh menentukan mana yang primer, sekunder, tersier dulu ya. Oke, ini awalnya dulu. Jadi gini, atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Jadi dia cuma satu mengikat atom C gitu. Jadi gini, tadi kan maksimalnya kan dia mengikat 4 atom ya. Jadi kalau atom C primer itu dia cuma mengikat satu atom C. Yang lainnya yang dia ikat 3 lagi itu adalah atom H. Oke, ngerti nggak? Oke. Sedangkan kalau dia atom C sekunder, oke gini. Kalau primer itu biasanya ditulis dengan 1 ada derajatnya di atas, 2 kalau sekunder dia 2, kalau 3 itu tersier, kalau 4 itu berarti yang kuartener. Oke. Jadi kalau yang primer itu adalah dia cuma mengikat satu atom C. Oke, yang lainnya dia mengikat atom H. Sedangkan kalau dia sekunder yang 2 berarti dia 2 mengikat atom C, sedangkan 2 lagi itu adalah atom H. Kalau dia yang tersier yang 3 ya, berarti dia mengikat 3 atom C lainnya, sedangkan satu lagi dia mengikat atom H. Sedangkan kalau dia yang atom C kuartener yang 4, berarti keempat tangannya itu atau keempat atomnya yang diikatnya itu adalah C. Kayak gitu. Oke, kita lihat dulu nih yang C yang pertama. Oke, di sini kita abaikan, berarti yang nggak diikat di sini itu semuanya H ya. Berarti C yang ini dia mengikat cuma satu atom H, satu atom C-nya. Berarti yang ini. Berarti C yang pertama ini adalah C primer, benar. Berarti di sini adalah nomor 1. Ini angka-angka di sini berarti jumlah atom C-nya ya. Terus kalau kita lihat C yang kedua, oke, kita lihat nih, keempatnya dia mengikat atom C. Yang pertama di atas ada C, yang keduanya sebelah kiri, ketiganya sebelah bawah, keempatnya sebelah kanan. Berarti keempat-empatnya dia mengikat atom C. Berarti ini termasuk pintar. Ini kuartener. Berarti dia di sini posisinya. Oke. Sedangkan kalau atom C yang ketiga, oke, lihat nih. Di sebelah kirinya dia mengikat atom C, di sebelah kanannya dia mengikat atom C. Berarti ada 2 ya atom C yang diikatnya. Oke, berarti yang di atas sama yang di bawah 2 lagi dia mengikat atom H. Berarti karena atom C yang ketiga ini mengikat 2 atom C lainnya, berarti ini apa? Pintar. Ini adalah sekunder. Berarti ini atom C yang ketiga ya. Oke. Seterusnya atom C yang keempat mana? Sama ya, dia mengikat 2 ya. 1, 2 atom C yang diikat. Berarti yang keempat tadi ya. Yang keempat juga dia sekunder. Yang kelima dia mengikat berapa C-nya? Nih, 1 di sebelah kiri, sebelah kanannya ada 1, di sebelah bawahnya juga mengikat atom C. Berarti ini termasuk ke tersier. Oke, berarti yang ketiga ya. Oke. Terus selanjutnya atom C yang ke-6. Nih, dia mengikat berapa atom C-nya? Sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. Oke, atas bawahnya atom H ya. Berarti ini termasuk sekunder. Oke. Di sini yang ke-6. Terus yang ke-7 nih. Yang ke-7 dia mengikat atom berapa C? Cuma ini aja ya. Cuma yang sebelah kiri aja ya. Yang ini sama ini enggak ada. Berarti dia termasuk ke primer. Oke, berarti yang C7 ke primer ya. Berarti dia di sini. Oke, kita lihat yang ke-8 nih. Atom C yang ini dia mengikat berapa atom C-nya? 2 ya. 1 di bawah, ini dia mengikat C yang kedua. 1 lagi yang ini, dia mengikat C9. Berarti ada 2 atom C yang diikat. Berarti dia termasuk ke sekunder. Ini berarti yang ke-8 di sini. Yang ke-9 gimana? C yang ke-9. Dia cuma mengikat atom C yang ke-8 ini ya. Sedangkan atas bawah kanannya nggak ada atom C-nya. Berarti ini termasuk ke primer. Berarti di sini 9. Yang 10, oke, yang ini. Oke, dia mengikat atom C-nya berapa? Berapa yang diikatnya? Nih, cuma 1 ya, cuma bagian atas saja. Sedangkan bagian kiri, kanan, bawahnya nggak ada atom C. Berarti juga termasuk ke primer.
Oke, yang ke-11, nah nih di atas kiri bawah nggak ada C ya, yang adanya cuma sebelah kanan aja, berarti ini termasuk ke primer. Oke, sedangkan kalau yang C yang ke-12 nih, ada berapa nih? Di sebelah kirinya di mengikat C, sebelah kanannya mengikat C, udah 2 ya, sebelah atasnya ada C, berarti ada 3. Berarti ini termasuk ke, pintar, ini masuk ke tersier. Ini C yang ke-12 tadi ya. Kok C lagi sih? Ini yang ke-12. Oke. Sedangkan C yang ke-13 ini adalah dia mengikat berapa atom C-nya? Di kanannya nggak ada C, di atasnya nggak ada C, di bawahnya juga nggak ada. Yang ada cuma sebelah kiri. Jadi dia cuma mengikat 1 atom C. Berarti ini termasuk ke primer. Oke. Udah selesai. Gampang kan? Jadi intinya kalau dia primer, jadi atom C itu dia cuma mengikat 1 atom C lainnya, sedangkan 3 lainnya itu adalah atom H. Sedangkan kalau dia sekunder, itu dia mengikat 2 atom C lainnya, sedangkan yang 2-nya lagi itu ada 2 atom H. Oke. Sedangkan kalau tersier, itu dia mengikat 3 atom C lainnya. Oke, sedangkan satu lagi dia mengikat atom H. Sedangkan kalau kuartener itu keempat-empatnya dia mengikat atom C. Oke, ingat ya, atom C itu dia mengikat 4 atom lainnya. Oke. Oke, sekarang kita buat nih tata namanya. Oh, sebenarnya ini penjelasan tata nama, baik itu tata nama tentang alkana, alkena, alkuna. Teman-teman bisa lihat ya di video-video sebelumnya udah ada. Nanti teman-teman search aja, yaitu kalau misalnya kalau mau cari alkana, tinggal ketik alkana aja, terus alkena, alkuna, isomer, reaksinya itu udah semuanya ada gitu. Oke, nggak apa-apa nih, kita jelasin dulu ya. Tapi nanti kalau lebih banyak soalnya, nanti teman-teman cari aja di situ ya. Oke, nih. Teman-teman harus ingat aturannya, kalau untuk membuat tata nama, yaitu kita harus cari dulu rantai paling panjang, ya kan, yang berikatan paling panjang, kayak gitu. Dia bisa lurus, bisa belok, bisa kemana-mana, yang penting dia masih berikatan, kayak gitu ya. Dan yang paling panjang nih, dan terlebih lagi nih, teman-teman harus tahu nama atomnya. Kalau misalnya C-nya 1 namanya apa, sampai C10, kayak gitu. Jadi kalau dia C-nya 1 berarti dia metana, C-nya 2 dia etana, C-nya 3 propana, kayak gitu. Jadi teman-teman harus hafal itu dulu sebelum mau buat tata nama seperti ini. Oke, caranya gini. Ini kan kita lihat lantai panjangnya dulu ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terus satu lagi nih. Ini yang kita hitung itu adalah kalau C-nya masing-masing 1. Ini ada 2 atom C. Berarti ini harus diuraikan dulu, ya kan? Berarti di sini itu ada 2 atom C-nya. Oke, jadi ini kita uraikan jadi bentuknya seperti ini. Itu CH2 dan CH3. Oke, dan kan sama ya, hanya ada 5. Oke, terus setelah itu cari yang paling panjang tadi ya. Oke, kita buat nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6, berarti dia lurus ya, yang paling panjangnya. Oke, sekarang nih masalahnya, kita mulai nomor satunya dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Kayak gitu. Oke, kalau mau buat penomoran, yaitu nih, jadi yang tidak masuk nanti ke penomoran itu namanya adalah cabang. Jadi yang ini adalah cabang. Oke, jadi penomoran itu cabang harus mempunyai nomor paling kecil. Oke, jadi misalnya kita mulai nomor 1 dari sini, 1, 2, 3, 4. Berarti untuk cabang yang ini dia dapat nomor 4 dong, ya kan? Tetapi kalau kita mulainya dari sini nomor satunya, berarti 1, 2, berarti cabang dapat nomor 2. Yang mana nomor yang paling kecil? Benar, yang sebelah kiri. Oke, ingat ya, cabang harus mempunyai nomor paling kecil. Oke, berarti dia di sini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, ini 6, dan ini 7. Oke, jadi yang di luar dari nomor-nomor tersebut, ini disebut dengan cabang. Oke, jadi cabangnya jenisnya ada apa aja? Oke, ini CH3. Oke, kalau CH4 kan namanya metana ya. Jadi kalau dia kekurangan 1 atom H-nya, itu namanya ana diganti menjadi il. Ini kan C-nya 1, dia kehilangan 1 atom H. Kalau dia CH4 namanya metana. Kalau dia CH3 berarti namanya apa? Ganti aja ananya jadi il. Jadi namanya metil. Oke, pintar. Terus ini kan ada C-nya 2 ya. Oke, kalau C2H6 namanya apa? Etana. Oke, ini ada C-nya 2, hanya 5, berarti ananya ganti jadi il, jadi namanya
etil. Oke, bisa? Oke. Terus setelah itu kita buat nomor. Oke, namanya ya. Jadi gini, penulisan namanya itu sesuai dengan abjad. Oke. Jadi ini kan awalnya namanya metil. Abjadnya M. Ini dia etil, E. Berarti sesuai dengan abjad siapa duluan? Etil dong, ya kan? Berarti yang ini dulu ditulis namanya. Oke, berarti tulis cabangnya dulu, posisinya di nomor berapa? Posisinya di nomor 4. Berarti 4, kasih strip ya pemisahnya. 4, oh kok sorry, bukan metil. Ini etil ya. 4 strip etil. Oke. Terus strip. Nih, ada etil kan? Ada metil kan? Ini ada metil. Metil ini ada 2. Posisinya di nomor berapa? Posisinya di nomor 2. Oke, jadi kalau ada 2 cabang di nomor yang sama, itu ditulis 2 kali nomornya. Oke, berarti ini 2. Oke, kita buat nih 2 yang ini untuk cabang yang ini. Berarti untuk cabang ini nomor 2 juga dong, berarti tulis angka 2. Oke, 2,2. Oke, di sini dia sama ya, ada sama. Tapi kalau nanti dia beda, ikutin dengan sesuai dengan abjad ya. Kalau dia ada 2, berarti kan ini tadi namanya metil, ini metil. Jadi kita nggak tulis metil-metil, bukan. Kata 2 itu diawali dengan kata di. Oke, jadi kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, itu kalau dia sama ya, teman-teman harus hafal itu juga. Kalau misalnya 5 itu adalah pentana, gitu, oke. Terus sama selanjutnya, jadi ini karena ada 2 yang sama, dan nama cabangnya itu adalah metil, berarti namanya adalah dimetil. Oke, jadi 2,2 ini strip dimetil. Oke, setelah itu baru rantai induknya. Oke, ini induknya yang paling panjang ada 7. Oke, kalau dia 7 namanya apa? Heptana atau heksana? Oke, pintar. Heptana. Oke, jadi namanya 4 etil 2,2 dimetil heptana. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya nih. Ini ada unsur halogen. Oke, ada Br sama Cl. Oke, kalau misalnya tata nama seperti ini harus sesuai dengan kereaktifannya. Oke, jadi sesuai dengan kereaktifannya. Mana yang lebih reaktif? Cabang yang diikat itu, gitu. Oke, kalau misalnya seperti ini, itu penomorannya harus sesuai yang reaktif dulu ya. Berarti kalau kita lihat nih ada metana sama yang ini, metil sama klorbrom, itu yang paling reaktif itu adalah gugus dari halogennya. Oke, berarti dia dimulai dari sini. Oke, karena gini, kita lihat dulu ya. Pokoknya yang paling reaktif itu memiliki nomor paling kecil. Kita mulai misalnya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Cl-nya dapat nomor 5 atau Br-nya dapat nomor berapa nih? Nomor 4. Sedangkan kalau dari sini 1, 2, 3, 4. Oke, sama ini juga. Antara dia halogen, kita lihat lagi yang mana yang lebih reaktif. Oke, jadi yang paling reaktif itu pertama adalah fluor, klor, brom, iodin. Lihat aja golongan periode ke-7. Oke, jadi antara Cl sama Br yang paling reaktif itu adalah Cl ya. Berarti Cl harus dapat nomor paling kecil. Oke, dibandingkan dengan Br. Berarti kalau dari kiri tadi Br-nya dapat nomor 4, sedangkan Cl-nya dapat nomor 5. Kalau kita lihat dari nomor kanan, berarti 1, 2, 3, 4. Cl-nya dapat nomor 4 ya. Oke, berarti dia dari kiri. Dari kanan, sorry. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Oke, jadi rantai induknya ada 8. Ini sekarang cabang kita lingkarin dulu ya. Oke, jadi cabang kita ada berapa nih? Ada 4 cabangnya. Oke, jadi cabangnya 4, kita lihat lagi nih. Ingat tadi ya, sesuai dengan abzad. Oke, jadi kalau penomoran itu sesuai dengan kereaktifan, kalau ada halogen ya, atau ada unsur lain. Tetapi kalau misalnya dia tata nama, itu harus dengan menggunakan sesuai dengan abzad. Oke. Oke, ini bromo berarti nama depannya itu B ya. Oke, berarti dia tulisnya B dulu dong. Berarti 5, karena dia posisinya nomor 5 ya. Strip, ini bromo. Oke, setelah ini kalau itu kan namanya metil ya.
Ini oke, kalau tata nama dia penulisannya memang pakai K, kloro. Tetapi kalau penulisan apa sesuai dengan abjadnya dia dimulainya dengan huruf C, celoro gitu. Oke, berarti dia ini ya 5 bromo, 4 apa nih? Ini masih strip ya. 4 kloro. Oke. Terus ini ada cabang ada 2 ya. Sama lagi nih di nomor 7. Tadi gimana? Oke, tulis lagi. Ada 2. 7,7 strip. Oke, ada 2 nih. Tadi namanya apa? Metil. Oke. Berarti dimetil ya. Dimetil. Oke, ada 8 nih rantai induknya, namanya apa? Pinter. Kita sambung di bawah aja ya. Berarti oktana. Oke. Jadi namanya ini adalah 5 bromo, 4 kloro, 7,7 dimetil oktana. Oke, bisa ya. Jadi tata nama itu teman-teman harus perhatikan aturannya, yaitu cari rantai paling panjang dulu. Terus cabang itu harus dapat nomor paling kecil. Jadi kalau ada yang memiliki kereaktifannya berbeda, itu penomorannya harus dimulai dari yang paling reaktif dulu. Oke, sedangkan kalau penulisan nama itu harus sesuai dengan abjadnya. Oke, sesuai dengan abjad ya. Oke, demikian dulu untuk pembahasan soalnya ini. Semoga teman-teman semuanya mengerti. Oke, dan tetap semangat belajarnya ya. Demikian dulu, terima kasih.